شكرك يا واسع. شكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam niki kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala guna kita sama-sama insyaallah mempelajari dan berusaha memahami sebuah risalah, sebuah surat dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Niki beliau tulis sebagai kaedah di dalam memahami kesyirikan. Bagaimana kesyirikan di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami kaedah ini, maka kita akan mudah memahami kesyirikan-kesyirikan yang ada di zaman kita ini. Mudah kita memahami perbuatan-perbuatan syirik yang ada di zaman kita ini. Lagu ingat Marak Rubin, ndak becat-becat memponis Abu ya. Karena pasti banyak di sana istilahnya
mawani', penghalang-penghalang untuk memponis orang keluar dari Islam, tidak serta-merta. Makanya ulama kita diantaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih, kata beliau. Tidak semua orang yang terjerumus ke dalam kekufuran bisa diponis sebagai orang kafir. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kekufuran itu bisa diponis sebagai orang kafir, karena bisa saja dia melakukan itu karena adanya penghalang untuk diponis kafir. Liantaranya misal kejahilan, liantaranya misal paksaan dan lain sebagainya, mawani yang lain, penghalang yang lain. Angka ndak terbecat-becat memponis personnya. Yang penting sekarang bagi kita mengetahui hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut. Mana dia kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Dan itu yang diinginkan oleh penulis di sini. Begitu kita paham itu, maka kita akan paham kesyirikan yang ada di zaman kita ini. Kalau sudah kita tahu ini kesyirikan, maka mari kita hindari dia. Kemudian kita ajak orang lain juga untuk menghindarinya. Tadakwahang ya. Ndak engkah itu doang ilmu yang kita ketahui ini. Nah, rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah kita baca kaidah yang pertama ya tentang kesyirikan niki. Mungkin perlu kita ulang sedikit sebagai pengingat saja. Ayo bacakan kita Ammar kaidah yang pertama. Kelihatan sana? Baca dari sini ucapan penulis rahimahullahu taala. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-qa'idatu al-ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wal dalil qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Artinya, kaidah pertama, kamu meyakini bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, pengatur. jadi orang syirik dulu mengakui tauhid rububiyah. Orang syirik yang diperangi oleh Nabi SAW dulu itu mereka ya mengakui tauhid rububiyah ini. Terus lanjut. Tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yakni mengapa kamu tidak bertauhid? Mengapa kamu tidak bertakwa? Yakni kenapa kamu tidak bertauhid? Jadi mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya mereka mengakui tauhid rububiyah. Ayat ini dalilnya dari awal sampai akhir ini menunjukkan mereka mengakui tauhid rububiyah. Begitu ditanya, saya ada ide rizki, saya nyiptayang dan lain sebagainya, mereka mengatakan Allah. Berarti mereka meyakini tauhid rububiyah. Kalau demikian, mengapa kamu tidak bertakwa?
mun ngono kan de bertauhid, yakni tauhid uluhiyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, kesimpulannya bahwasanya orang-orang musyrikin dulu itu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka mengakui yang menciptakan mereka adalah Allah, yang ngasih mereka rezeki adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Tapi walaupun demikian, tetap mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tetap diperangi kumbena? Karena beribadah kepada selain Allah. Yang lain? Karena apa? Kenapa tetap diperangi? Karena belum masuk Islam. Begitu dia Islam selesai, dia perang balik. Nah, di sini tetap diperangi. Kenapa? Karena belum masuk Islam. Kenapa belum masuk Islam? Karena belum beribadah hanya kepada Allah. Menunjukkan tauhid rububiyah belum cukup, harus disertai dengan tauhid uluhiyah. Ini kondisi musyrikin yang dulu. Ya, benengke bedegitake. Kalau seseorang hanya meyakini tauhid rububiyah lagu masih gawe kesyirikan, masih ngendang tipe selain Allah, maka belum dikatakan dia muslim. Lagu ndak becat-becat monis dengan ngono balik. Jelas sudah. Ta'yin namanya, ini butuh banyak hal lagi yang lain. Mentakyin, menunjuk personnya orang. Secara umum saja. Baik, sekarang kaidah yang kedua, kesyirikan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Ammar yang kedua. Al-qaidah tsaniyah annahum yaqulun ma da'alnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa dalilus syafa'ati qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'auna 'inda Allah. Baik, artinya kaidah kedua, mereka berkata kami tidak menyembah mereka berhala dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka kecuali untuk mencari kurban, mendekatkan diri kepada Allah, dan syafaat, menjadikan berhala sebagai perantara kepada Allah. Di sini dia mengatakan kami tidak menyembah. Jadi dari awal ya, kaidah kedua, mereka berkata, saya mereka ini kira-kira musyrikin Arab itu, musyrikin Arab, musyrikin Quraisy. Apa mereka katakan? Mereka berkata kami tidak menyembah mereka, yakni berhala-berhala itu, dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka kecuali untuk mencari qurbah. Untuk mencari apa? Qurbah. Dan mencari syafa'ah. Mencari qurbah kepada siapa? Pendekatan kepada siapa? Kepada Allah. Berarti ia nyembah berhala, ia berdoa tipa berhala, tujuannya akhirnya rapat tipa Allah. Ngumbe kena nengendang tipa berhala lagu tujuannya akhirnya rapat. Ngumbe kena yakni akhir berhala ini laun, ia ngerapetangi tipa Allah. Berhala ini laun, ia nyampe yang hajatnya tipa Allah. Jadi kalau masalah rukmun takatuannya sainya ada ide rizki, Allahnya dia aku rizki. Terus kanda berdoa tiba berhala ini, oh aku berdoa tiba berhala ini, akhir ia laun ngerapetan aku tiba Allah.
ya laun nyampeang hajatku tipa Allah. Ngene. Itu yang dia inginkan, makanya dia minta atau berdoa kepada berhala-berhala tersebut, minta qurbah, pendekatan kepada Allah. Yang kedua yang diminta syafaah laun di akhirat, ia ngaraosangna syafaah yakni di mana, di akhirat. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin yang nukilkan sida ucapannya di sini menyebutkan pembedaan antara al-qurbah dengan asy-syafaah. Beda antara qurbah dengan asy-syafaah. Beliau mengatakan yabtaguna bil qurbati tahsilur rif'ati wal kamalat, kata beliau. Mereka orang musyrikin nyembah berhala-berhala itu agar mendapatkan qurbah. Qurbah artinya yaitu mendapatkan ketinggian dan kesempurnaan di sisi Allah, ketinggian dan kesempurnaan di sisi Allah. Wa bisyafa'ah, dan mereka minta syafaat kepada berhala itu. Syafaat adalah daf'un naqaisi wal afat, yaitu agar berhala ini memintakannya kepada Allah supaya dihindarkan dari musibah dan kerugian. Jadi amun qurbah ake nemu ketinggian di sisi Allah, amun syafaah ake ne terselamatang dengan musibah. Ya bedanya antara qurbah dengan asy-syafaah. Qurbah yaitu agar dia dapat ketinggian di sisi Allah. Syafaah yakni agar diselamatkan dari musibah. Contoh syafaat yakni misalkan dia masuk neraka ini musibah atau ndek? Musibah. Nah, dengan dia dapat syafaat maka terselamatkan dia dari neraka. Jadi dia minta kepada berhala ini agar nanti berhala ini menyelamatkannya dari neraka. Yang tiba batu ini lalu menyelamatkannya dengan neraka. Ngendang yaitu Pak Walino laun nyelamatangnya dengan neraka. Ngendang ti Pak Nabi Nabi nyelamatangnya dengan neraka. Jelas tidak niki bedanya antara qurbah dan syafaah. Nah, di sini beliau mengatakan, jadi orang musyrikin dulu itu muntakatan ya seinya ada ide rizki, dia akan mengatakan Allah. Ndek sih nyari rezeki ini batu ndek, yang ngasih rezeki bukan mualan, bukan orang yang mati, bukan, tapi kami minta kepada dia agar dia mendekatkan kami kepada Allah. Kami minta kepada dia agar dia ngasih kami syafaat nanti di saat kami masuk ke dalam neraka. Ini tujuan ngendek dengan musyrikin lain. Jadi mereka minta kepada berhala itu agar dapat qurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah, dan dapat syafaat. Nah, dalil ini pernyataan ini. Beliau mengatakan dalil qurbah. Baca Amar. Dalil qurbah adalah firman-Nya, dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Baik, ini Al-Quran kita bisa lihat ada di surah Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman yang artinya, kami dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, yakni orang-orang yang berbuat syirik. Mereka orang-orang ini berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Jadi dengan musyrikin Quraisy mereka mengatakan dulu, kami tidak nyembah batu ini, melainkan agar batu ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini si taranin ngonek napi arana ngonek qurbah. Apa namanya? Qurbah. Meminta pendekatan. Ini dah qurbah. Jadi dia menyembah batu itu, menyembah orang soleh itu, aki orang soleh ini mendekatkannya kepada Allah sedekat-dekatnya. Nabi kenapa mendekatkannya kepada Allah tadi? Agar Allah mengangkat derajatnya. Agar Allah mengangkat derajat orang yang minta ini nanti di surga. Inomel yang berarti sing angkat derajat saya Allah. Lagu ngombe carana ngendeng tipe selain Allah. Tujuannya kena lagu cara salah ini. Caranya dengan cara dia berbuat syirik orang ini. Nah, ini dalil pertama tentang bahwasanya orang musyrikin dulu itu menyembah berhala, tujuannya adalah agar berhala ini mendekatkannya kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan Allah menamakannya wa ya'budun, dan mereka itu beribadah kepada selain Allah. Sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan tentang mereka, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Berarti perbuatan mereka ini dinamakan oleh Allah sebagai ibadah. Ya, lagu tenek terjemahannya dengan mengatakan kami tidak menyembah mereka. Sini terjemahan ini. Yaitu mereka benar-benar melakukan peribadatan kepada selain Allah. Mereka benar-benar melakukan sesembahan kepada selain Allah. Ngombe bentuk peribadatannya liantarana berdoa, liantarana nyembeli dan lain sebagainya. Dan itu tidak mereka lakukan melainkan agar yang dimintai ini mendekatkannya kepada Allah. Jelas ini. Arak ki simara ini nengke. Lumayan ngana guna. Bahasa bijaksana. Arak ki simara ini nengke lumayan. Justru ini si luik merajalela mungkin kesyirikan yang seperti ini. Masih mending non Islam dengan Islamnya sendiri melakukannya. Dia berminta kepada selain Allah agar yang dimintai ini nanti mendekatkannya kepada Allah. Ini dalil bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya al-qurbah. Makin si kedua dalil bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya adalah asy-syafa'ah. Baca Amar. Sementara dari syafaat adalah firman Allah Ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dan mereka siapa mereka ini? Orang-orang syirik itu. Mereka orang-orang syirik itu menyembah selain Allah. Sedangkan yang disembah selain Allah ini tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Sayyidina selain Allah, dia mampunya ada itu mudarat, dia mampunya ada itu manfaat selain Allah. Nah, itu yang mereka sembah selain Allah itu. Kalau ditanya kenapa kamu sembah mereka, maka mereka akan menjawab, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kanda sembah berhala ini, mereka mengatakan berhala ini laun dimnya di aku syafaat di sisi Allah. Ini alasannya orang musyrikin Arab dulu menyembah selain Allah, menyembah Waddan, menyembah Suwa', menyembah Yaghuz, Ya'uq dan Nasr. Ini alasannya supaya Waddan, Suwa', Yaghuz, Ya'uq dan Nasr ini nanti ngasih mereka syafaat di akhirat. Ngandeng syafaat Pak selain Allah. Ke arak ki sing ngene no.
Rak, seneng kan. Lagi ingat tak Bu? Ndak baca tamponis. Nah, ini perlu kita tahu. Jadi itu alasan orang musyrikin dulu. Garing nengka tegita atene nengka. Sehingga kita tetap nggak boleh minta kepada selain Allah, walaupun alasan kita ya laun gin nyadi aku syafaat li sisi Allah, walaupun itu alasan tetap nggak boleh. Kenapa? Karena itu juga alasan orang-orang musyrikin Arab dulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bisa kita lihat di surah Yunus ayat 18, bahwasanya orang musyrikin dulu beribadah kepada selain Allah, alasannya adalah agar selain Allah itu ngasih mereka syafaat. Mudahan jelas nggih. Lanjut baca. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Artinya syafaat itu ada dua, syafaat manfiyah tertolak dan syafaat muthbatah diterima. Taib. Jadi di dalam Al-Qur'an memang syafaat disebutkan di sana dalam Al-Qur'an. Lagu di dalam Quran ini disebutkan dua jenis syafaat. Ya, tadi orang musyrikin minta kepada selain Allah agar nanti selain Allah ini ngasih dia syafaat di sisi Allah. Syafaat memang ada. Lagu ingat syafaat dua jenis di dalam Al-Quran. Ada syafaat yang ditolak dan ada syafaat yang diterima. Berarti dengan syirik si harapan syafaat dengan selain Allah, kira-kira masuk syafaat yang mana ini? Yang tertolak apa yang diterima? Tertolak jelas. Makanya dikatakan di sini, ya lanjut. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Baik. Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Ini tertolak. Kan dalam Al-Quran ada syafaat yang ditolak, ada syafaat yang diterima. Nah yang ditolak itu yang mana? Yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena kan Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Allah berfirman, katakan kepada mereka, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Allah ngepiang syafaat ini. Sehingga mutaende yang tipe selain Allah, maka ditegin mau tertolak dia. Nah jadi syafaat yang tertolak yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Menyelamatkan dari neraka misal, saya kira-kira mampu menyelamatkan itu dengan neraka hanya Allah yang mampu, hanya Allah. Diminta kepada Allah dengan ketentuan, maksudnya ini syaratnya syafaat yang ada itu, yang ditetapkan itu, ini syaratnya. Ketentuannya yang diberi syafaat adalah orang yang dimuliakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Sudah baca artinya nih? Belum baca, Ahmad? Seperti yang difirmankannya, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Berarti syafaat ini ada atau tidak ada? Ada, dengan catatan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat di surah Al-Baqarah ayat 255 ini ada syafaatnya, tapi dengan syarat dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di atas tadi di surah Al-Baqarah ayat 254, syafaatnya ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di sini,
ya, tidak ada lagi syafaat. Yang artinya tidak ada lagi syafaat. Di surah Al-Baqarah ayat 254. Syafaat yang bagaimana ini? Syafaat bagi orang kafir yang tidak diizinkan oleh Allah. Di ayat setelahnya Allah mengatakan ada syafaat, yaitu bagi orang yang diizinkan. Ya, nah ini menunjukkan syafaat itu nanti ada syafaat yang ditiadakan oleh Allah, ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang memenuhi syarat. Syarat ngone pertama, diridhoinya si pemberi syafaat. Si kedua, yang diberi syafaat ini mendapatkan izin dari Allah. Terus sekarang ada syafaat yang tidak diizinkan, tidak ditetapkan, syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan oleh Allah. Apa itu? Itu syafaat yang tidak memenuhi apa? Syarat. Ima syarat bagi si pemberi syafaat atau syarat bagi si penerima syafaat. Ya, si pemberi syafaat misalnya ya batu misal, si endeng ini sedang ini tidak diizin, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si endengin tene ndeh negin baunya de ita syafaat. Atau dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lagu sigin tesade dengan gawe syirik, maka dia tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kita kembali ya kaidah yang kedua bahwasanya mereka yang dulu ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka yang beribadah kepada selain Allah itu bukan dia nyembahnya karena dia mengakui ada rububiyah yang dia sembah itu, bukan itu sebab dia nyembahnya. Dia nyembah batu itu bukan karena dia meyakini batu ini bisa ngasih dia manfaat, bukan karena dia mengakui batu ini bisa ngasih dia mudarat, bukan. Tapi dia nyembah selain Allah itu tujuannya apa? Agar yang dia sembah ini mendekatkannya kepada Allah. Atau yang kedua, agar yang dia sembah ini beri dia syafaat nanti di sisi Allah. Ino angkun syirik dengan selain no. Nah, nengke itu le zaman teyite ini arak ke dengan nyembah batu dan dia meyakini batu itu bisa ngasih dia mudarat. Arak ke luwe berarti mbak lebih parah syirik nih, syirik sinangka. Arak sepuk batu mun tetemu dinnya borot kita ngene. Berarti kan dia meyakini batu ini bisa ngasih dia mudarat. Sedangkan orang musyrikin dulu enggak ngeyakinin itu. Dia yakin batu ini enggak bisa ngasih dia manfaat, enggak bisa ngasih dia mudarat. Lakukan sembah ya ake iya leun ngangkat derajatnya li sisi Allah, ngerosangang ya li sisi Allah, ini tujuan. Ya, berarti angka kesyirikan di zaman ini lebih parah dari kesyirikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beniki ya kaidah yang kedua ya, sebab orang musyrikin Arab dahulu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita baca niki jelas, mun arak sindek man jelas, bau teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan.
Arak ke sini man jelas. Nggih, silakan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kadang dalam sholat saya itu hanya sebagai adat kebiasaan tanpa muncul rasa kurbah saya. Dan bagaimana solusinya supaya dalam ibadah-ibadah kita itu tetap ada rasa kurbah saya. Baik. Dalam sholat, bagaimana hukumnya sholat yang dia kita anggap sebagai adah kebiasaan, ya, bukan sebagai ibadah. Bagaimana itu? Jadi ini berarti berkaitan dengan kualitas ibadah, bukan berkaitan dengan masalah sah atau tidaknya. Karena kalau sah atau tidak, maka dia tetap sah selama lengkap rukun dan syarat. Tetap dia sah selama lengkap rukun dan syarat. Tinggal sekarang kita membicarakan kualitasnya. Berapa kira-kira akan nilainya di sisi Allah. Nah, nilainya ini tergantung kekhusyuan di sana. Kekhusyuan di dalam menganggapnya sebagai qurbah kepada Allah, pendekatan kepada Allah. Jadi sholat sudah sah, cuman tinggal kualitasnya sekarang. Begitu dia hanya sekedar gerakan-gerakan tanpa ada rasa tadi itu, maka itu akan menurunkan nilainya, ya, menurunkan nilainya sebagai ibadah. Nah, sekarang bagaimana cara agar meningkatkan itu, meningkatkan nilai ibadah itu? Di antaranya yang paling penting adalah memahami apa yang kita lakukan itu, memahami apa yang kita ucapkan, kemudian memahami kandungan yang dari kita ucapkan ini, dan memahami gerakan-gerakan tubuh ini. Kenapa kok saya sampai sujud begini? Ya, karena ibadah itu adalah at-tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Pahami gerakan ini bentuk penghinaan kita, penghinaan yang sempurna kepada Allah. Benar-benar kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Pahami gerakan-gerakan itu. Kemudian pahami yang kita ucapkan ini. Allahu Akbar. Dari sisi kata Allah Maha Besar. Dari sisi kata, itu pemahaman pertama, Allah Maha Besar. Pahami dalamnya lagi, apa maksudnya Allah Maha Besar. Berarti begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bendinara bepe yang lain sudah yang lebih besar dari Allah. Berarti kalau Allah Maha Besar, bisnis harus dikalahkan. Allah Maha Besar berarti apapun yang menakuti kita harus dikalahkan. Allah Maha Besar. Apapun yang menjadikan kita takut, begitu Allahu Akbar, kan tenang kita langsung. Kenapa? Allah Maha Besar dari apapun yang ada di bumi ini. Seluruh orang ini membunuh kita, begitu Allahu Akbar, tenang langsung. Makanya dalam sholat itu subhanallah sering kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar itu tertanam dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga sudah dunia ini benar bawah. Kalau sudah makna itu benar-benar tertancap di dalam hati kita. Ya, jadi intinya bahwasanya kalau masalah sah atau tidak sah dia sholatnya selama lengkap rukun dan syarat. Tapi sekarang untuk meningkatkan kualitas ini kita harus paham sholat, paham dari sisi gerakan, kenapa berdiri ini, kenapa saya ruku, kenapa saya sujud, sampai akhirnya muka ini, kan muka ini bagian paling mulianya manusia, wajah. Angka balaknya itu mantok wajah seninate, dakana seninate. Kenapa? Karena ini paling mulia. Nah, ternyata di dalam sholat sesuatu paling mulia ini dia kita rendahkan jamaah di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu inti ibadah, at-tadzallul lillah, menghinakan diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian ucapan-ucapan pahami dia. Bahkan ayat-ayat yang kita baca kalau kita paham luar biasa itu, maka meningkatkan kekhusyuan dan itu akan menjadi kualitas dari ibadah itu. Nah, kalau sudah itu ada, maka otomatis nanti sholat ini benar-benar akan menjadi qurbah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka cocok jamak kalau salatnya benar-benar salat, maka akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, otomatis. Tapi karena salat kita kayak tadi sekedar lengkap rukun dan syarat, maknanya belum masuk ke kita, maka akhirnya masih banyak ya fahsya wal munkar itu kita lakukan. Jadi kembali salatnya sah, cuman nilainya tergantung makna yang ada pada diri kita tentang salat itu. Maka walaupun sudah kita tua, sila berusaha pahami makna kata dari salat itu. Takbir apa artinya, sami Allahu liman hamidah apa artinya, dan seterusnya. Doa tahiyat kita apa artinya. Ini luar biasa, entar nungang maknanya luar biasa. Rana penghambaan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau kita pahami lafaz-lafaz yang ada di dalam salat itu. Makanya nggak ada salahnya sila kita belajar bahasa Arab, minimal kita paham bacaan di dalam salat kita tuh minimal. Ini akan meningkatkan kualitas salat kita. Wallahu taala a'lam. Belajar bahasa Arab Pak, ya jangan canggung. Pelajari silakan. Qadal kali. Qadal. Pakai mic biar jelas pakai mic-nya. Terkait pekan yang lalu Ustaz. Iya. Di mukadimah Syekh berdoa. Nah, yang saya tanyakan kepada siapa saja doa ini, karena kan di sini ada Ustaz yang membaca kepada Muhammad, juga membaca kami mendengar, di luar tidak membaca itu mendengar, ada dari rumah, ada juga kaum muslimin secara umum. Nah, siapa saja yang kepadanya doa ini? Subhanallah. Baik, di sini ya di awal buku penulis berdoakan, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arasy yang agung, semoga dia menjagamu. Ya, menjagamu. Maka semua yang masuk di mu ini ya wahana semuanya. Siapa mu ini? Yang baca, menjagamu. Syekh mengatakan menjagamu kepada yang membaca, menjagamu yang mendengarkannya, masuk juga. Yang di luar sana menjagamu, yang di luar sana masuk juga dia. Semuanya masuk sini. Umum. Ya, maka dalam masalah ini kita ambil yang lebih luas, kita ambil seolah-olah Syekh mendoakan seluruh kaum muslimin agar Allah menjaga seluruh kaum muslimin. Dan para jamaah tak terpelit-pelit berdoa. Jangan pelit-pelit berdoa. Karena setiap kita mendoakan orang, maka malaikat akan mendoakan untuk kita seperti itu juga. Makanya ada sebuah hadis, hadis ini lemah sebenarnya. Sayin doa yang kaum muslimin, maka baginya ampunan sejumlah kaum muslimin. Bisa kita mengatakan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Pira luwihna mungkin kaum muslimin dan muslimat ini. Pira luwihna kan 2 miliar luwihna kurang lebih. Itu sensusnya mereka ini 2 miliar kan luwihna. Berarti kita memintakan ampunan bagi 2 miliar manusia. Dan ingat hadis yang mengatakan seisin doa yang bagi saudaranya, maka malaikat akan mendoakan bagi dirinya seperti itu pula. Ino kaduang hadisnya. Begitu kita bilang ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat, maka nanti bagi kita ampunan sejumlah kaum muslimin dan muslimat. Walaupun lafaz hadis yang tadi itu dia lemah sebenarnya, tapi bisa didukung dengan hadis yang lain, yaitu bahwasanya malaikat akan mendoakan kita sesuai dengan doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita. Angka ndak terpelit-pelit berdoa kan? Ndak terpelit-pelit berdoa. Berdoa sebebas-bebasnya selama doanya baik lagu. Ndak ke doa buruk aja.
Ya, doa baik, ya Allah semati musun-musun tiang, jangan itu doa buruk ini. Doa yang ya Allah beri dia hidayah, ngenteng. Maka nanti kita juga diberi hidayah. Maka kita ambil yang lebih luas di sini, Pak Alwi. Ya, bahwasanya Syekh di sini mendoakan seluruh kaum muslimin. Karena sekarang bukan hanya pembaca, lagu pendengar rendah, bukan hanya pendengar, pemirsa rendah. Dan ini akan tersimpan sampai waktu yang hanya Allah yang tahu. Berarti kita bilang seluruh kaum muslimin. Jelas Pak Alwi? Wallahu taala a'lam. Sila masyarakat, ya sila sila. Misalnya ngombe ndek temau salat ba'diyah di Bali. Ya, kanggo bau. Kanggo. Jadi dia nengke misalkan salat maghrib lek montor sugia. Salam zikir semendak langsung berangkat aning tene KKS anu. Terus tene kok ada niatan ba'diyah maghrib. Sekaligus tahiyatul masjid ngana. Kanggo atau ndik? Kanggo boleh. Ya, dan ndik dula niatan tahiyatul masjid. Nah, cukup wah niatan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Cukup niatan ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka otomatis endah ginda mau pahala tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid ini yang penting dia sebelum duduk salat dulu, salat apapun. Ya, bukan dia salat mustaqillah. Salat apapun sila. Salat aparana, salat fardu ke, salat sunat ke, bisa dia masuk menjadi salat tahiyatul masjid. Angka mundagin ketik terus niat de salat ba'diyah maghrib, maka cukup wahino jadi niat. Ya, dia dulu niat penggabungan dia ulah. Cukup niatan ini salat ba'diyah maghrib, maka mau ida pahala ba'diyah maghrib plus pahala tahiyatul masjid. Jelas ida. Wallahu taala a'lam. Masyarakat para jamaah nggih silakan. Bemik de lagu. Ida soalnya lembut suara andeng anu jadi butuh mic. bawakan damar. Terkait masalah kesirikan Pak Ustaz. Nggih. Jadi di Manten ini Pak Ustaz, pernah kita pergi sampan Pak Ustaz. Lalu tiba Mataram, jadi wahai kejarima di Masjid Bule. Lantaran kita telat Pak Ustaz. Berarti ada imam beli di masjid beli. Masya Allah. Terus sholat sendiri tiba-tiba tepuk tunai dan ya otomatis kita jadi imam Pak Ustaz. Jadi mulai wah kita kerugi jadi isi detok. Nah terus gerogin dino itu ditepukus dan agak kurang khusus kita Pak Ustaz. Lebih-lebih lagi pasca salam di Pak Ustaz. Jadi semata kita besar kepala dekat. Jadi ente ini yang dinamakan siri kecil Pak Ustaz. ende apa? Ini yang dinamakan dengan siri kecil. Syirik kecil. Syirik kecil kan ini syirik kecil. Artinya yang tadinya khusyuk kita. Jadi karena tidak pernah melakukan seperti itu, jadinya grogi kita itu tidak hilang musuh kita. Oh, dalam arti ndek ke grogi termasuk syirik kecil, kan oke? Angge, tapi kita fokus. Oh, enggak, la ilaha illallah. Di belakang kita. Oh iya. Beda grogi kan syirik kecil jauh beda. Grogi itu masalah mental ini, penyakit mental itu. Ya itu penyakit bisa dihilangkan, bisa diobati.
Kenara apoteker tetene no. Itu penyakit bisa dihilangkan, penyakit mental itu. Iya Kak, lepas nekudi ke anak nu ndak ndak bentak ya. Ndak ilangan mentalnya kan ndak gerang sili ya. Arun noame ngenteng misalnya atau apa itu penyakit sebenarnya itu. Ya, yang akhirnya nanti dia pas besar dia nerani menampilkan dirinya, dia nerani nampilang idenya. Kenapa? Karena dengan kode ndak menoa, nanti akhirnya takut ya. Milih sekali ndak noa, balik akhirnya murung dia. Begitu sak harus tampil karena belum terobati penyakit dia yang dulu. Sak tampil darah tadah, wah grogi ya gerger ya. Kenapa? Karena dicerca terus dengan penyakit-penyakit. Jadi grogi ini juga penyakit ini bisa diobati. Ada cara ngobatinnya kah? Adapun mun riya ini aja, ia minta atau dia ingin dipuji oleh manusia. Ini riya. Dia sholat, akhirnya terpuji si manusia. Yura'unan nas, dia perlihatkan ibadahnya kepada manusia agar manusia memujinya. Wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan dia tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit. Kenapa? Karena yang dia inginkan pujian manusia, bukan pujian Allah. Dan itu penyakit orang munafik, riya ini aja. Adapun ide grogi, dan ternyata itu penyakit orang Indonesia ide. Setelah kita kumpul bersama orang-orang luar, orang Barat misal, orang Amerika, Eropa atau apa, kuat mental nih dah. Justru demennya mau negin suruh maju. Munita kan kita sembal maju, mudi dang tau tengenu. Dan hanya yang lihat di Indonesia kayaknya nih. Ya jangan-jangan marah baru karena mun ite teh mun arak sekedi kana kode jin nampilang pendapatnya langsung tunjukna ya teduh-teduh ndak menoa. Akhirnya bungku ke anak dia ngambil ternyata penyakit ini. Mun si lewatin didukung anak justru ayo keluarkan pendapatmu. Begitu dia salah diluruskan dengan baik oleh orang tuanya. Sehingga tetap dia merasa dihargai pendapatnya itu, dihargai penampilannya itu. Jadi dia ada riya penyakit grogi. Seki imam dua imam tiba-tiba dua sab nangke cenah grogi. Urang kita khusyuk ini gara-gara grogi. Ya, bukan urang khusyuk gara-gara melet tajum bukan. Tapi urang khusyuk gara-gara grogi. Jadi grogi jauh beda dengan riya, jauh beda. Ya, grogi ini penyakit mental ini, amun riya ini penyakit ikhlas. Ya, dan itu penyakitnya orang-orang munafikin. Angka mun riya seluruh ibadahnya diriakan, maka ini riya besar, mengeluarkan orang dari Islam. Lagu mun riyana sekedi riya yasirur riya, maka ini bisa terjadi di kaum mukminin seluruhnya bisa terjadi. Ya, bahkan dikatakan seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam, tersembunyi gati, sehingga bisa terjadi juga pada kaum mukminin. Jangankan kita, Nabi kita mengkhawatirkannya terjadi pada para sahabat. Ini sahabat tahun khawatiran terjadi riya ini. Mun sahabat doang tak khawatiran ya riya berapa lagi itu. Tapi orang beriman tidak akan dipelihara itu, dia akan berusaha melawannya. Dia lawan terus, muncul sekali lawan Malik, muncul sekali lawan Malik. Itu dia orang beriman. Ya, orang yang kurang imannya aja peliharaannya ya. Alur bin ajum aku penting tak ajum. Ngene ada. Ini peliharaannya ya. Mun dengan beriman dia berusaha dia melawannya. Jadi intinya munida penyakit ini. Ndekna riya. Jelas tidak? Angka ada kadang-kadang ngimamin tadi angka hilang ke penyakit terus. Kemudian guna kelaminnya kita mulai. Wallahu taala a'lam. Masyarakat para jamaah. Jelas alhamdulillah. Ya, kita sudah habis 2 kaidah. Mudah-mudahan nanti insyaallah pekan-pekan berikutnya
kita lanjutkan lagi membaca 2 kaidah niki ya. Dengan kita pahami 4 kaidah niki, maka insyaallah mudah bagi kita memahami kesyirikan yang ada di muka bumi niki. Lagu ingatkan sekali ya Bu, ndak becat-becat ponis, jangan cepat-cepat ponis. Ilmui dulu ini ya, jangan cepat-cepat memponis. Terima kasih banyak para jamaah atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.